Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana? Ya, alhamdulillah Ustaz. Nah, ini kita akan bahas tentang level ruqyah yang tempo hari itu. Ya. Nah, kita masuk ke level high. Hai. High. Udah masuk aja? High. Oh, Masya Allah. Ajar. Siap. Kalau high itu semangat kadang-kadang ya. Semangat. Jadi seolah-olah apa ya? Memang harus semangat sih yang kalau high ini. Oh iya. Karena level gangguannya juga besar gitu kan. Ya, artinya kalau kita masuk ke high biasanya dengan standar gak kena. Gak kena. Basic gak kena. Basic gak kena. Naik kelas ke standar. Ya, gak kena. Gak kena. Ini masuk ke high. Masuk ke high. Dan semoga dengan high ini tembus. Udah sembunyi-sembunyi kena biasanya. Kena. Seperti itu. Insyaallah. Biasanya kena. Biasanya kena. Mulai udah kena udah. Mulai terkoyak gitu. Hitungannya gak lama berarti ya. Harusnya. Yang penting istiqomah. Istiqomah. Oke. Kita akan pelajari dari beliau nih berkaitan dengan yang high ya. Ruqyah mandiri ya. Ruqyah mandiri level high. Baik, insyaallah. Monggo Ustaz. Oke, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah kita akan sampaikan ya ruqyah mandiri yang level high ya. Tapi yang tetap ya kita itu konteksnya adalah sederhana ya. Jadi kita akan menyampaikan high tapi kita sederhanakan sehingga tetap bisa dijalankan tanpa harus mempersulit diri. Jadi apa yang harus dilakukan? Level high itu sama melakukan muqaddimah ruqyah, persiapan ruqyah sama seperti video-video yang telah disampaikan sebelumnya. Terus ruqyah standar jalan, yang basic ya, yang 30 tetap jalan, yang standar ya itu juga jalan ya, dan sekarang ditambahin dengan high. Apa itu? Ya ini Al-Baqarah. Ayat keberapa? Semua ayat. Dari ayat 1 sampai 286. Ayo full sekarang. Ini udah masuk high. Kok ya silakan mau pilih yang sederhana. Kan udah kita sampaikan kan. Sederhana sudah ya kan, yang standar sudah. Ini yang high. Jadi kalau masih mengeluh ya silakan apa yang sederhana. Sini kamu buat bis. Tinggal sesuai dengan pilihan masing-masing. Iya. Bagaimana caranya? Wis wocon Al-Baqarah. Baca. Bisa dibaca, bisa pakai media air. Kalau saran saya, saran saya pakai media air, Ustaz. Air dulu. Ya. Jadi air botol. Burung tuh. Oh iya. Ini senjata. Ya. Jadi kita bisa pakai seperti ini ya. Anggap ada airnya ya. Ini air boleh diputar logonya. Ya. Ini ada, mungkin nanti promo. Enggak lah. Ini contoh aja, contoh botol ya. Jadi kita kalau mau ruqyah mandiri yang high ini, kita pakai media air. Bisa botol, bisa galon ya. Bisa botol, bisa galon ya kan. Bisa morong. Morong itu apa ya? Itu Panggone banyu kira morong. Oh iya. Pokoknya tempat air. Tempat air lah ya. Gentong boleh. Gentong, kendi. Kendi.
saya nggak ada botol, adanya kendi, oh boleh lah. Yes, sembarang sih, yang penting ada air ya. Oke, air ini Al-Baqarah apa yang dilakukan? Ini dibuka. Yang pertama diisi air. Ya, ada airnya. Ya. Terus habis itu ya sama mukadimah sama. Iya. Dari awal sama seperti yang kemarin-kemarin yang basic gitu ya. Terus apa yang dilakukan? Buka tutupnya lalu dibacakan surat Al-Baqarah Dari awal sampai akhir. dari awal sampai akhir. Lama memang. Tapi beda ya. Ini kan levelnya beda. Tapi biasanya memang yang muncul adalah malas. Bukan malas nih, mata panas, ngantuk, angus, sembarang kali itu. Kadang-kadang akhirnya kapan selesainya? Sudah wis ya. Seolah-olah lama. Iya. Karena setan tahu yang sembunyi-sembunyi ya kan. Iya. Babon-babone itu udah tahu gitu loh. Ini Al-Baqarah ini habis ini. Saya kan pasti gitu. Dia akan berupaya lagi gitu. Dan tidak jarang orang yang melakukan Al-Baqarah itu tertidur. Ngantuk. Turu. Tidur. Dia ya di sini. Nggak terima ngantuk, tidur. Tidur kamu gak karu-karuan. Akhirnya menunda. Akhirnya turu sih. Nanti ketika bangun aktivitas lain udah masuk. Iya. Kalau mau bagus sekali duduk, Ustaz. Menurut saya ya. Iya. Sekali duduk. Jadi buka langsung duduk, baca dari awal sampai akhir, insya Allah bagus. Jadi harus cari waktu di mana yang memungkinkan untuk sekali duduk. Misalkan pada subuh. Boleh. Ya kan, sebelum aktivitas pagi kan Bisa. Apalagi sekarang kan anak-anak lagi sekolah dari rumah, jadi nggak ada alasan kan. Iya betul. Terus atau sebelum tidur. Sebelum tidur bisa. Pada Isya. Ya antara pada Isya atau antara maghrib dan pada Isya. Ya. Nanti nyambung gitu. Tapi kadang-kadang orang berpikir itu kan pendek 1 jam. Harus perhatikan kadang-kadang kalau yang sudah terbiasa membaca surat Al-Baqarah itu waktu itu kayak dihentikan sama Allah. Apa ya? Berkah ya. Ya. Yang logikanya 2 jam kita baca nih, hitung-hitungan matematikanya 2 jam, tapi ternyata realisasinya itu cuma 1 jam berapa gitu. 1,5 jam. Jadi kayak kita menyimpan waktu gitu. Kayak lorong waktu ya. Hikmah Allah ya. Jadi padahal kecepatan baca kita sama. Itu nanti biasanya di hari pertama, hari kedua sampai hari yang berikut-berikutnya itu nanti padahal bacanya kita ini sama kecepatannya. Tapi seolah-olah itu waktunya itu semakin pendek. Nah, seperti Ustaz Taufik bilang berkah. Jadi ya itu nanti kalau mau bagus sekali duduk. Tapi kalau nggak bisa cicil nggak apa-apa, dikredit. Nah sistem cicilan ya. Orang sekarang kan senengannya nyicil. Ya mungkin habis sholat 5 lembar. Oke. 286 itu kan 286 ayat ya. Kalau dibagi 5 sholat waktu, berarti kan harusnya sekali duduk itu 60 ayat. 60 kali 5 kan 300. Iya. Betul. 60 ayat. 60 ayat. Jadi pada subuh 60 ayat. Ya bisa seperti itu. Pada zuhur 60 ayat. Asar 60 ayat. Maghrib 60 ayat. Pada isya sisanya sudah. Ya. Dan ini kalau cicil itu durasi 24 jam. Sehari semalam. Jangan masuk besok. Oh ya, berarti kalau startnya subuh ya isya harus selesai. Ya, ini jangan masuk waktu itu lagi. Kita pakai hijriah biasanya. Jadi biar standar. Startnya maghrib berarti. Ini maghrib bisa standar, kita start ya kan. Nanti maghrib terus isya terus malam, pagi, siang, sore, ending asar. Sebelum maghrib harus selesai gitu. Sebelum maghrib harus selesai. Ya. Itu kalau mau nyicil. Ya. Nanti kalau mau nyicil contoh ya, baca itu udah ayat sekian, mau tutup mau tandain tuh ya. Maka ya itu tiupin dulu ke airnya. Misalkan baca ayat 1 sampai 60. Ya 60. Selesai. Kan mau tunda. Mau dicicil yang berikutnya. Cicil berikutnya nih, ya. Kan mau ditutup dulu, break dulu. Maka tiupin dulu sebelum selesai. Tiupin dulu ke airnya. Wah, corona ini tuh. Bukan air sendiri. Kan banyak ini.
lainnya. Jadi tiupkan ke airnya. Ya. Nanti setelah itu tutup lagi. Betul. Ini belum bisa dipakai ya? Karena belum selesai. Belum selesai. Ayatnya belum selesai. Lanjut kan, buka lagi. Bisa ayat 61 sampai 120. 120. Selesai tuh. Mau tunda lagi. Tiupin lagi. Tiup lagi. Oke. Ya. Udah aktivitas lagi lah. Nah. Ini sunat ini belum dipakai. Terus sampai terakhir 286 baru tiupkan lagi. Oke, intinya setiap selesai baca Al-Quran lalu kita mau break, mau terjeda ya, maka tiupin dulu. Oke, setelah itu barulah ini bisa dipakai. Bisa dipakai, diminum. Saya nyaranin ini dibagi 3 Ustaz. Bagi 3, oke. Sepertiga ambil ya, buat campurkan air di ember, dicampurkan dengan ember buat mandi. Jadi mandi saat itu bebas. Atau diambil sepertiga boleh. Oke. Sepertiga lagi diambil, campurkan air juga buat cipratin rumah. Disiram-siram ke rumah. Seluruh halaman. Bagus. Dari ujung ke ujung. Tapi kalau mungkin apa itu ya? Kok disiram-siram ya. Tapi kan sekarang peluang kalau saya. Corona kayak gitu. Pakai itu semprotan kan bisa. Kadang-kadang kan orang pemalu. Iya, sekarang kan peluang gitu. Nanti meski nyemprot-nyemprot apa itu? Corona. Padahal corona jin. Ya, padahal karena biasanya ada sesuatu jimat-jimat yang ditanam di seluruh bagian rumah. Gitu. Ya. Netralisirnya pakai itu. Insyaallah ya. Tuh ya, nanti sepertiga ambil untuk campurin air di ember. Nanti cipratin seluruh rumah ya. Pagi sore. Nanti ada sisa sepertiga nih. Nah, itu penuhin lagi. Penuhin lagi, ini buat minum. Jadi artinya sebenarnya airnya harus matang. Harus matang dari awal, yang dipakai air matang dong. Air konsumsi lah. Air konsumsi lah. Air mineral lah, boleh lah. Sederhana aja. Jadi itu. Kalau teh gimana, Tad? Gak masuk, Pak. Teh bidara? Oh, beda lagi. Itu kan masuk konteks herbal. Ini kita yang sederhana dulu. Oh iya. Nanti herbal ada levelnya. Iya. Siap. Nah, jadi ini sederhana, ya kan pakai air biasa kan. Kalau teh nanti kan berapa tehnya, harganya berapa, masih beli, nah, kan ribet gitu. Memberatkan ke sana. Padahal sebenarnya dengan ini saja. Ini insya Allah udah bakal. Yang penting istiqomah. Ya. Nanti sepertiganya dipenuhin sampai penuh. Ini buat minum. Ya, usahakan jangan cucup lah, pakai gelas. Nanti biar bertahannya bagus. Karena nanti ini minum jangan sampai habis. Nanti ada sisa. Contoh sisa berapa gitu kan? Tambahin lagi gitu kan. Terus begitu. Jangan sampai habis. Selama sehari itu. Nah, contoh udah ini masuk hari kedua nih. Bikin lagi. Mau Al-Baqarah lagi nih ya. Nah, penuhin lagi. Bikin lagi Al-Baqarah lagi. Seperti awal sampai akhir tadi. Jadi Al-Baqarahnya tiap hari. Tiap hari 1. Jos ini. 1 bulan 40 hari. Dengar ya, 40 hari. 1 bulan kan 30 hari. Ini 40 hari. Jadi seperti itu. Dahsyat. Lakukan yang sama seperti ini. Ada kisah dari Al-Baqarah? Oh, ini luar biasa ini. Udah gangguan berat habis. Ya, ini biar termotivasi kan kawan-kawan. Gangguan berat habis. Penyakit berat maksudnya. Penyakit berat habis. Sihir. Bawa makanya level-level berat kita pasti saranin. Kita pasti masuk level ini. Tapi mulainya dari basic. Ya, makanya kan ketika ke sini rukyah awal kan pasti kita ajarin tuh. Yang basic tuh. Pak ini lagu ini. Bahkan di level awal kita udah mulailah membaca surah Al-Baqarah. Sak karepe dhewe. Sak ayat 2 ayat bebas. Sak kuate level pertama. Jadi biar terbiasa kan. Baru nanti udah mulai masuk Al-Baqarah. Nah, 40 hari. Kisah dari Al-Baqarah yang sudah Insya Allah gangguan berat dapat insya Allah ya. Tuh. Jadi penyakit medis yang berat-berat lah. Berat. Yang artinya medis tidak sanggup menyelesaikan. Ya, insya Allah itu bisa. Insya Allah. Bismillah ta'ala. Yang penting yakin lah. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dipakai seperti itu. Air terapi ini. Jadi lanjut terus. Intinya air jangan sampai habis. Mau habis tambahin. Jadi sisa itu kan yang menyambungkan air yang rukyah dengan air baru. Ya. Itu kira-kira. Jadi lanjutin begitu aja. Insya Allah lakukan minimal 40 hari. 40 hari. Nah sebenarnya kalau dirangkai dengan yang basic kemarin
basic seminggu ya kan, 7 hari ya kan, terus dasar medium standar ya. Itu standar saya 30 hari ya. 30 hari berarti 37 hari ya satu, terus plus ini 40 hari berarti harusnya 2 bulan lebih sudah ya. Berperangnya udah 2 bulan lebih harusnya. Tapi kalau saya ngomong berperang itu ketika udah masuk ini, ini benar-benar ketika sudah masuk Al-Baqarah ini baru saya hitung berperang. Kalau masih standar itu masih standar ya. Itu istiqomah, level istiqomah. Iya. Ya, bagi kawan-kawan yang mau berperang melawan jin, gangguan jin dan gangguan sihir, yuk sama-sama kita mulai dari level basic, level menengah ya, terus ini level high. Ini insya Allah sihir-sihir lewat. Ya, nah tapi kan gini, insya Allah lewat ya. Cuman ada kondisi memang kondisi yang berat gitu. Nah, berarti harus sabar. Harus apa? Makanya bisa jadi dengan level ini nggak tembus, level selanjutnya lagi ada lagi. Kita bahas barusan. Ada lagi di video berikutnya insya Allah. Ya. Ya, tapi kadang-kadang ada dengan level ini sudah sembuh ya alhamdulillah. Ini luar biasa. Sudah. Insya Allah luar biasa. Kalau hari itu, insya Allah. Jadi banyak hal sebenarnya. Dan ini lagi, jangan lompat hari. Enggak boleh bolong. Enggak boleh bolong. Jadi harus istiqomah. Ya bendino satu. Bendino itu setiap hari. Setiap hari satu. Jadi begini sampai 40 hari itu 40. Kan kadang-kadang ada yang terus saya lagi rekreasi gimana? Gon banyu nih. Ya, bikin di tempat rekreasi. Iya, gini loh, kalau kita sederhana saja, kalau kita sederhana, Al-Baqarah itu cuma 2 jam. 2 jam. Standar udah ya. Dari 24 jam yang 24 jam yang kita punya. Jadi sebenarnya sesungguhnya kan ya. Masih kecil. Sesungguhnya itu kenapa itu tipu daya menurut saya. Tipu daya. Padahal kita nongkrong itu jam-jaman itu. Nah, bisa pada Enggak, insya Allah bisa lah. Yang penting diniatkan dulu ya teman-teman semua ya. Diniatkan betul saya harus ya. Insya Allah bisa. Entah rekreasi. Kalau seandainya kita harus safar gitu kan. Ya, perjalanan gitu kan. Ya kita bawa ini. Airnya bawa. Bawa aja ya. Syukur-syukur safarnya ke Masjidil Haram. Oh, Masya Allah. Lebih dahsyat. Itu lah acur wis. Ya kena air Zam-Zam amblas itu. Ya, tempo hari itu waktu asar waktu itu di depan Masjidil Haram itu kan orang rebutan nyari ngambil air Zam-Zam, bukan rebutan ngantri lah. Itu ada yang diruqyah di sampingnya. Muntah. Alhamdulillah. Insyaallah. Nah, begitu ya. Ini motivasi bagi kita semuanya agar kita bisa naik level ke level yang berikutnya. Kalau ternyata dengan ini masih belum tembus berarti level berikutnya. Oke, kita akan bicarakan level berikutnya di video berikutnya biar durasinya tidak terlalu panjang. Kalau ingin tahu ciri-ciri gangguan jin, simak video-video sebelumnya, itu banyak sekali kita membahas tentang gangguan jin ya. Videonya relatif panjang ya, hampir 40 menitan setiap ciri-ciri gangguan. Moga-moga nanti bisa mendapatkan manfaat daripada yang kita sampaikan itu. Itu saja mungkin kali ini. Kita akan sambung di video berikutnya terkait dengan level yang berikutnya. Oke, level. Barakallahu fikum. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.